Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi kepemimpinan pendidikan yang kedua, yaitu tentang dalil-dalil yang menerangkan tentang kepemimpinan. Jurusan Anda adalah MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Di situ ada embel-embel Islam, sehingga perbedaannya di situ. Kalau manajemen pendidikan secara umum dia tidak dihubungkan dengan Islam, tapi Anda itu MPI, sehingga penting sekali bahwa apapun yang kita bahas Anda harus mengkorelasikannya dengan Al-Quran dan hadis ataupun pendapat-pendapat dari para ulama tentang manajemen. Itulah perbedaan Anda dengan orang manajemen umum, pendidikan umum. Ya, banyak sekali Al-Quran ataupun hadis yang menerangkan tentang kepemimpinan. Saya cuma memberikan dua contoh, yaitu yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 30. Ini dari Al-Qurannya. Terus kemudian dari hadisnya kita mengambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhaini, Bukhari Muslim. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku jadikan di bumi seorang khalifah, seorang pemimpin. Ini adalah sudah menjadi ketetapan Allah bahwa di bumi ini akan diutus dari golongan manusia yang menjadi khalifah, pemimpin yang memakmurkan. Yang di terusan ayat ini sebenarnya malaikat protes. Kenapa harus manusia? Karena manusia itu senantiasa berbuat kerusakan. Tetapi Allah jawab bahwa Allah itu lebih tahu daripada manfaat ataupun masa depan bumi tatkala dipegang manusia. Sehingga dengan ayat ini manusia diberi amanah sebagai khalifah, pemimpin untuk memakmurkan bumi. Nah, ini sebenarnya tugas yang amat berat sekali. Kita manusia mesti nanti sebagai khalifah atau pemimpin yang cakupannya itu tentu berbeda-beda. Mungkin di antara Anda ada yang cakupannya terlalu luas menjadi presiden mungkin, atau gubernur, bupati, terus kemudian ada yang menjadi kepala desa, ada yang menjadi kepala sekolah, bahkan dalam skup terkecil Anda nanti insya Allah pasti menjadi kepala keluarga. Nah, ini Anda tetap menjadi pemimpin dan sudah menjadi kewajiban Anda untuk memakmurkan, mengelola, memberi kesejahteraan terhadap orang-orang yang Anda pimpin. Nah, kemudian lebih diperjelas lagi dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Ketahuilah bahwa setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, di sini jadi ketika setiap manusia diangkat menjadi pemimpin, maka harus bertanggung jawab sesuai dengan bidang garapannya atau tempat tugasnya. Seorang presiden, seorang gubernur, bupati, seorang kepala desa, maka dia menjadi penanggung jawab daripada kesejahteraan rakyatnya. Dan ini nanti mas'ulun an ra'iyati akan diminta pertanggungjawabannya. Bagaimana kepemimpinannya, bagaimana dia memajukan rakyatnya, bagaimana dia memberikan hak-haknya pada rakyatnya, bagaimana dia menahan terhadap orang-orang yang zalim, terhadap manusia lainnya. Ini ditanyakan nanti, dipertanggungjawabkan. Kalau dia seorang kepala sekolah,
berarti dia sekupnya adalah pemimpin di lembaga tersebut. Nanti tentunya akan dimintai pertanggungjawaban juga. Bagaimana dia memimpin gurunya, memimpin stafnya, bagaimana dia memberikan fasilitas fasilitator bagi siswanya untuk belajar. Nah, ini semuanya adalah dimintai pertanggungjawaban, tidak main-main. Kepala keluarga juga demikian juga, sekupnya keluarga dia dimintai pertanggungjawaban bagaimana dia mendidik anaknya, bagaimana dia mengayomi mensejahterakan keluarganya. Nah ini, jadi masing-masing itu punya sekup bidang garapan, tempat tugas yang berbeda-beda dan semuanya pemimpin, khalifah. Sehingga Anda beruntung sekali karena Anda belajar manajemen pendidikan terutama diberi embel-embel Islam. Sehingga di samping Anda mendapatkan ilmu manajemen dari ilmuwan-ilmuwan dari Eropa, dari Amerika, dari negara-negara non-muslim, Anda juga langsung mempelajari Al-Quran maupun hadis yang tentunya berhubungan dengan kepemimpinan, dengan leadership, dengan manajemen. Nah, silahkan nanti dicari ayat-ayat lain yang tentunya banyak sekali maupun hadis yang itu membahas secara khusus, temanya adalah tentang kepemimpinan. Itu saja pembahasan kita. Kita akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.